Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Kurniawan dengan NPM akhir 269 dari kelas paralel pemrograman lanjut C. Oke, jadi di sini saya akan membuat video penjelasan program, alur program dan juga kode program yang telah saya buat memenuhi ujian akhir semester. Oke, baik, langsung saja ke programnya. Jadi di sini saya membuat aplikasi kasir sederhana. Nah, buat struktur folder sama filenya, di sini saya membuat beberapa file. Nah, yang pertama ada array manager.header barang.jpp, kemudian barang.header. Nah, di sini ada database.txt buat menyimpan data di program aplikasi saya nanti. Nah, di sini ada file manager, ada file manager.h, ada kasir.cpp, kasir.h. Nah, ini ada fungsi main.cpp. Nah, ini merupakan file yang buat main utamanya. Kemudian ada searching.cpp, ada searching.h buat fungsi untuk search. Kemudian di sini ada sorting dan juga ada utility. Oke, baik, buat yang pertama mungkin langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kode atau fungsi yang saya gunakan buat di main. Nah, buat yang pertama di sini saya include iostream buat input output. Nah, kemudian di sini saya include header yang telah saya buat. Nah, di sini ada header barang, file manager, array manager, sorting, searching, kasir, dan utility. Oke, kemudian di sini saya mendefinisikan mak barang itu sama dengan 100. Nah, kenapa saya kasih 100? Nah, buat jaga-jaga aja. Oke, buat fungsi mainnya yang pertama di sini saya definisikan barang. Nah, barang tadi yang udah saya kasih ukuran maksimal 100. Kemudian di sini saya definisikan jumlah barang itu masih 0. Kemudian di sini ada integer pilihan buat nanti kasir atau user nanti milih buat pilihan ini. Nah, kemudian di sini ada fungsi buat baca file database.txt di sini. Oke. Nah, di sini kan ada fungsi baca data barang. Nah, fungsi data barang ini kita ngambilnya dari yang file manager ini. Oke, mungkin nanti saya jelasin dulu fungsi dan source code yang ada di main ini, kemudian nanti saya jelaskan satu-satu yang ada di header ini sama yang ada yang di .cpp nya. Oke, buat selanjutnya yaitu setelah datanya kebaca. Nah, jika di database.txt ini nggak ada datanya atau datanya kosong, maka akan muncul pesan program dihentikan karena data kosong. Nah, otomatis itu programnya akan selesai karena di sini udah di return 0. Nah, kemudian di sini saya pakai dual buat user atau kasir itu nanti ada beberapa pilihan. Nah, yang pertama ada buat nampilin data barang, ada tambah data barang, ketiga ada hapus data barang, keempat ada sorting atau pengurutan, dan yang kelima ada searching. Yang keenam ini ada proses transaksi. Nah, buat proses transaksi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mungkin yang di file kasir.cpp. Kemudian yang terakhir ada hitung total barang dan hitung total stok barang. Dan untuk pilihan yang 0 kita keluar dari program. Oke, di sini kemudian pakai switch case. Nah, di sini kita panggil fungsi
tampilkan semua barang. Kemudian di sini ada tambah barang itu ada di sini. Nah, di sini tambah barang. Oke, kita fokus ke yang main dulu. Nah, pilihan keempat ini buat sorting. Oke, terus nah, langsung saja kita bahas yang di sini, biar kita mulai dari barang.header dulu. Nanti kita mulai dari header, kemudian barang.jpp. Nah, di sini kita if and def barang. Kemudian kita definisikan barang.h. Nah, kemudian di barang.h ini kita buat struct barang. Nah, struct barang ini nanti tujuannya buat data array buat kita barang itu nanti isinya apa aja. Nah, di sini saya buat ada kode, nama, harga, sama stok barang. Nah, buat selanjutnya di sini ada fungsi void tampilkan barang. Nah, di sini saya juga ada dua fungsi, yaitu yang kedua di sini menyalin data barang. Nah, salin data barang ini nanti dibuat itu digunakan buat waktu sorting. Nah, di sini kan ada yang tadi struct barang, kemudian ada tujuan barangnya, kemudian di sini ada cons barang dan kita cari sumbernya. Oke, kemudian barang.jpp. Nah, di barang.jpp pertama kita include barang.header-nya dulu. Nah, terus di sini kita buat fungsi tampilkan barang. Bentar, saya close dulu biar enggak. Oke. Nah, di sini kan sebelumnya kan kita udah buat fungsi void tampilkan barang. Nah, tapi kan yang di header ini kan masih kosongan. Nah, di JPP ini kita buat, nah isinya itu kita buat nampilin kode, nama, harga, sama stok. Nah, di sini kan ada B. Nah, ini sama ini buat itunya, buat parameter. Oke, nah di sini kita sebelumnya juga udah definisiin buat yang salin barang. Ini nanti digunakan buat fungsi yang searching sama sorting. Oke, nah kita ambil dari sumber kode barangnya, terus kita search, kita salin kode barangnya. Nah, di sini kita nggak cuma ambil kode barang aja, di sini kita juga ambil nama barangnya. Nah, di sini terus yang terakhir kita salin juga atribut numeriknya dari tujuan ke sumber. Mohon maaf, dari sumber ke tujuan. Oke, buat selanjutnya di sini saya akan menjelaskan file manager. Oke, file manager mungkin fungsi utamanya file manager ini lebih ke arah buat yang create sama read data, create, read, sama add data. Nah, di sini ada saya udah buat fungsi buat baca data barang. Oke, sebelum baca data barang di sini kita pakai fungsi if stream buat ambil file yang di database.txt tadi. Oke, kemudian nah di sini kita buat fungsi buat baca file dari baris per baris. Nah, oh ya, sebelumnya di database kan formatnya masih kayak gini. Nah, kayak gini, ada kode, nama, harga, sama stok. Nah, kemudian di file manager ini datanya itu kita
kita baca satu persatu. Nah, kita ambil satu persatu. Nah, di sini kita buat ngambil kode, buat ngambil nama, buat ngambil harga, terus yang terakhir buat ngambil stok. Nah, setelah datanya udah diambil sama dibaca, nah di sini kita panggil fungsi file.close. Nah, kemudian setelah sudah nanti muncul pesan data berhasil dibaca, jumlah barangnya nanti diambil dari sini, jumlah plus ini. Return jumlahnya. Nah, jumlahnya nanti ditampilin. Nah, oke, terus mohon maaf, yang file manager ini bukan buat CRUD, buat di sini cuma buat nyimpen data, buat ngambil sama nyimpen data dari database saja. Mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini kan yang pertama tadi buat kita ngambil data buat yang awal kalau misal program baru kita jalankan. Nah, di sini kita buat fungsi lagi void simpan data barang. Oke, nah yang di sini kan if stream. Nah, di sini kita buat upstream buat nanti nyimpen kalau misal udah programnya udah selesai dijalanin. Nah, di sini kan ada if not file is open, kita cout gagal menyimpan data ke file. Nah, kondisi ini jika file tidak bisa dibuka, yang file database.txt. Oke, kemudian di sini kita buat perulangan, terus nah perulangan di sini kita buat ini buat kita masukkan ke yang database.txt tadi. Nah, di sini kan udah formatnya juga kan udah disamain kayak yang ini. Oke, terus ke dimain dulu. Kita cek array.manager. Oke, buat array.manager saya udah buat fungsi buat nampilin semua barang, terus fungsi tambah barang buat cek kode biar ID barangnya itu tidak duplikat. Jadi ID barang itu di sini saya membuat agar unik. Kemudian yang terakhir hapus barang. Oke, nah di sini buat tampilin semua data barang. Di sini sebelumnya saya mohon maaf karena ada yang udah pakai set W dan ada yang belum. Nah, kenapa saya pakai set W? Karena biar lebih rapi aja, biar tabelnya itu biar nggak berantakan. Karena kalau pakai yang biasa itu nanti kolom-kolomnya nggak pas. Oke, kemudian lanjut ke fungsi tambah barang. Nah, tadi kan udah aku definisiin buat barangnya itu maksimal 100. Nah, di sini jika jumlah barangnya itu 100 maka kita akan masuk kondisi ke ini cout kapasitas data barang penuh. Oke, nah ini seperti buat insert data gitu pakai C. Nah, di sini kita buat validasi buat cek kode barang itu duplikat apa enggak. Oke, terus nah di sini kita buat hapus barang. Oh iya, buat tambah sama hapus ini udah otomatis masuk ke file yang di sini, yang file.manager ini. Otomatis nanti jadi kesimpan di database.txt. Oke, selanjutnya buat sorting sama searching. Buat sorting dulu. Yang pertama di sini kita cuma buat fungsi yang kita buat sortingnya. Saya pakai yang bubble sort. Nah, bubble sortnya sendiri itu berdasarkan harga barangnya. Oke, kemudian
selanjutnya kita buat fungsi void buat nampilin data barang. Oke. Nah, yang pertama sebelum kita sorting, kita tampilin barangnya dulu. Nah, kemudian di sini ada fungsi bubble sort berdasarkan harga. Nah, di sini barangnya kita buat sementara dulu biar buat nanti sorting buat dokumentasi. Kalau misal waktu sorting itu ada pindah, ada nggak gitu-gitu. Oke, kurang lebih buat fungsinya kayak gini. Kita pakai for in J, jika J kurang dari jumlah, kita kurangi dari nilai I, kemudian kita kurangi I lagi, kita J++, kita bandingin dengan indeks J. Oke, nanti kesimpulannya ada di sini, ditukar apa enggak. Oke, selanjutnya kita masuk ke searching. Buat searching isinya kurang lebih sama kayak yang di sorting, cuma di sini yang beda itu yang di sininya. Tadi kan sorting, nah ini yang searching. Nah, buat searching sendiri saya pakai fungsi yang sequential searching berdasarkan kode barang. Oke. Buat searching di sini isinya kurang lebih sama kayak yang sorting tadi. Dokumentasinya saya sertakan di sini. Jadi kalau misal nanti waktunya pindah apa enggak itu nanti berdasarkan kondisi di sini. Oke, buat fungsi kayak tampilkan hasil pencarian, tampilkan itu hampir sama kayak yang sorting tadi. Oke, selanjutnya kasir dot header. Nah, jadi fungsinya kasir di sini biar bisa itulah proses transaksi barang. Nah, makanya di sini saya buat fungsi void proses transaksi. Kemudian ada struct barang, ada barang array kosong, kemudian integer jumlah. Kemudian kasir bisa cari barang berdasarkan kode barang. Kemudian bisa cetak struct. Nah, di sini cari barangnya itu nanti buat transaksi. Oke, langsung saja. Nah, di sini cari barang buat kurang lebih sama kayak ya. Ini mohon maaf, ini menggunakan yang sequential search tadi. Jadi kasir nanti pakai ambil yang dari searchingnya. Oke, selanjutnya void proses transaksi. Oke, yang pertama kasir nanti masukkan kode barang dulu, kemudian nah dari kode barang yang dimasukkan kasir ini nanti dicek dulu itu barangnya itu ada apa enggak. Nah, jika enggak ada maka nanti barang muncul barang tidak ditemukan. Nah, jika ada nanti di sini kita buat variabel baru integer QTY atau quantity, nanti buat jumlah barang yang dibeli. Oke, nah di sini kan jika jumlah barang kuantitinya atau jumlah barang yang ingin dibeli oleh user itu lebih besar daripada stok barang, maka ini nanti tidak bisa. Nah, nanti akan muncul pesan jumlah tidak valid. Oke, nah kemudian jika sesuai nanti ini total item dari nanti akan ditambah, kemudian akan muncul pesan barang ditambahkan ke transaksi. Oke, nah di sini yang terakhir buat cetak struct. Nah, cetak struct di sini sendiri juga ini nanti
Jadi alurnya itu kasir masukkan barang dulu, setelah masukkan barang, setelah itu nanti bakal langsung cetak struk barang yang dibeli tadi. Nah, yang pertama di sini kita definisikan integer, total bayar sama dengan 0. Oke, di sini yang ini masih pakai tabel biasa, ini nanti mungkin hasilnya nggak rapi. Nah, di sini udah muncul total bayar. Oke, yang terakhir ada utils. Nah, di sini buat util ini kayak fitur tambahan aja sih. Nah, di sini saya udah buat ngitung total harga, terus total stok, buat misal kayak kasir atau usernya itu inputnya huruf kecil semua, nanti saya itu dibuat jadi huruf besar. Nah, begitupun sebaliknya. Di sini lebih ke arah fungsi buat utils.cpp ini mungkin lebih ke arah ke manipulasi string. Oke, karena udah semua, biar nggak itu langsung saja demo program. Oke, kita keluar dulu. Nah, di sini kan data berhasil dibaca, jumlah barang 10. Kita cek dulu di database.txt apa benar jumlah barangnya 10. Nah, di sini udah sesuai, jadi ini itu udah baca yang ada di sini. Kemudian buat tampilan kasir, buat tampilan sederhananya ada tampilan data barang, tambah data, hapus data, sorting, searching, proses transaksi kasir, kemudian hitung total harga barang, kemudian hitung total stok barang. Nah, harga barang ini harga barang yang belum kejual, intinya kayak semua stok itu harga barangnya berapa gitu. Oke, baik, yang pertama kita tampilin data barang dulu. Oke, buat data barang kan di sini ada 10 kan. Oke, pertama kita coba tambah 2 data dulu. Nama barangnya misal kita buat autan. Oke, data barang berhasil ditambahkan. Oke, kita tambah dulu nanti biar kan nanti kalau kita udah tambah dua data barang baru kita cek. Kita tambah lagi kode barang BR08, nama barangnya kasih kita kasih 2.500, kemudian stoknya kita kasih 20. Oke, nah di awal tadi kan jumlah barangnya di sini ada berapa? 10, 1, 2, 10 kan. Nah, kalau programnya udah alur ini, nanti kita cek kalau hasilnya 12, maka berarti tambah data barang ini udah fungsinya itu udah jalan normal. Terus kita cek lagi 1. Nah, di sini tadi kan kita buat nampilin mohon maaf, di sini kita tadi kan nambah barang yang namanya autan sama kopi kapal api. Nah, di sini udah ditambah. Ya, nah di sini kan masih belum ada karena programnya ini masih perjalanan dan masih belum ketutup, dan otomatis kalau masih belum ketutup ini masih belum ke save di database-nya karena sesuai yang di sini tadi kan. Kalau simpennya itu waktu udah kita tutup lalu kita udah selesai buat jalanin programnya.
Oke, terus kita udah coba nambah, kita coba hapus. Nah, kita mau buat hapus sabun mandi, kita masukkan kode barangnya BR009. Nah, data barang berhasil dihapus. Kita cek lagi apakah barang dengan ID BR009 udah kehapus. Kita pilih menu 1. Nah, di sini kan udah nggak ada BR009, udah kehapus. Kita cek lagi di database.txt udah kehapus apa belum. Nah, di sini masih belum karena ya tadi karena belum, programnya itu belum sampai ke yang simpen tadi. Nanti kalau saya udah selesai, nanti kita cek lagi buat database.txt nya. Oke, kemudian kita coba fitur yang sorting. Oke, baik. Yang pertama di sini kan harganya itu tadi kan sortingnya kan berdasarkan harga. Oke, nah di sini harganya kan masih acak. Karena autan ini nanti otomatis ada di atas sendiri. Oke, biar mempersingkat waktu, saya nggak akan jelasin secara detail, mungkin buat hasilnya nanti langsung scroll ke bawah aja. Ini cuma dokumentasi dari sorting aja. Nah, di sini setelah iterasi ke 10, autan menjadi atas sendiri. Ini seperti yang saya bilang tadi di awal tadi, karena masih belum pakai setway otomatis nanti bakal ada yang nggak rapi. Nah, kayak di sini kan harganya itu nggak pas kayak yang di harga, malah yang stok itu malah di harga. Ini nanti mungkin bisa saya evaluasi buat dibenerin. Oke, keluar. Selanjutnya kita coba yang searching. Oke, masukkan kode barang yang ingin dicari. Ini kita ingin cari autan, kita masukkan BR045. Oke, karena yang terakhir ini kan autan ada di pertama, nah otomatis baru iterasi pertama itu langsung ketemu. Oke, kita coba lagi pilih 5. Kita BR001 kan, BR001 yang ada di bawah sendiri. Nah, karena tadi kan kita pakai sequential, nah otomatis kan harus ngurutin satu persatu dulu. Oke, nah di sini setelah iterasi ke 11, terus kita udah temuin barang dengan ID BR001. Oke, selanjutnya kita coba yang proses transaksi kasir. Oke, pertama kita mau coba BR045. Nah, kemudian kita ingin beli 10. Kemudian kita mau beli lagi beras premium. Kita coba beli 10. Mohon maaf, beras premium BR01, kita masukkan 10, terus kita udah 0. Nah, otomatis di sini langsung muncul struk belanja tadi yang udah saya jelasin di kasir.cpp. Oke, di sini ada kode, nama, harga, quantity. Ya, ini sama yang kayak tadi karena masih belum rapi. Mungkin nanti bisa saya evaluasi buat saya rapikan.
Nah, harganya juga udah sesuai, karena di sini kan kita ini harganya 72. Nah, di sini kita beli 10, otomatis harganya 720. Nah, di sini harganya kan 1000, terus kita beli 10. Nah, 720.000 ditambah 10.000, otomatis harganya 730.000. Oke, selanjutnya kita pilih nomor hitung. Oke, seperti yang saya bilang tadi, harga seluruh barang ini harga yang belum terjual lah. Oh ya, ini kita mau cek lagi karena ini kan kita udah nyoba beli beras kan awalnya stoknya 15, terus kita beli 10. Nah, di sini kita mau cek apakah stoknya berkurang apa enggak. Oke, di sini kan stoknya masih 15. Oke, masih belum berkurang. Mungkin nanti kita coba save dulu terus kita cek lagi. Oke, keluar. Nah, di sini data berhasil disimpan ke file, data disimpan, program selesai. Nah, otomatis karena tadi kan belum. Nah, di sini langsung berubah yang tadi. Tapi kekurangannya di sini itu stoknya itu masih belum bisa berkurang secara otomatis. Mungkin buat kedepannya saya akan evaluasi, buat nanti akan saya tambah fitur buat agar bisa ketika kasir check out itu nanti stok barangnya itu otomatis berkurang. Mungkin itu saja penjelasan program dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucapan atau salah tindakan, baik yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.